Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama B1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Risa, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Pasar Baru 07, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama B1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 412411991020055. Pada hari ini saya telah menyelesaikan praktek mengajar di kelas 3 dengan materi senang sholat rawatib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, semangat banget. Udah pada makan? Sudah kabarnya baik? Kita berdoa sebelum memulai pembelajaran supaya pembelajaran kita di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas Aufar, silakan memimpin. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Aufar yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bu Risa akan mengabsen satu persatu. Yang dipanggil angkat tangan. Adiba Sakila Anandita. Oh iya. Aisyah Naskasiba. Alesa Mikaela Putri Julkarnain. Al-Fatih Gozali. Alia Celia Diantia. Aranka Zelova, Arga Mardiansa, Aufar Abdillah Nugroho, Azhar Zikri Al-Mahfud, Az-Zahra Fania Adrianto. Kita mau murojaah dulu ya, yang akan dipimpin oleh Azhar. Ya, untuk murojaah hari ini kita akan membacakan surat Atib. Azhar, boleh maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu illal ladzina amanu wa amilus ajrun fama
Sadaqallahul azim. Terima kasih Azhar. Selanjutnya kita akan belajar nih senang sholat rawatib. Bu Risa mau nanya dulu. Siapa yang tahu apa itu rawatib? Ya, Yudis. Sebelum atau sudah sholat fardu. Apa itu sebelum atau sesudah sholat fardu? Apanya yang sebelum atau sesudah sholat fardu? Sholatnya ya. Sholat yang dilaksanakan. Nah, sebelum. Ya, oke. Tepuk tangan buat Yudis. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, Natasha? Masya Allah, untuk melengkapi sholat-sholat fardu kita. Tepuk tangan buat Natasha. Oke, ya, betul. Semua jawabannya betul. Nah, kita akan membahas tema tentang ini ya. Nah, sekarang senang sholat rawatib itu kenapa kita harus belajar? Apa sih tujuannya? Tujuan dari sholat rawatib kita mempelajarinya adalah agar kita bisa memahami pengertian dari sholat rawatib, terus tata caranya ketika kita melaksanakan sholat rawatib. Jadi kata Allah nih ya, kalau kita tahu ilmunya, kita melaksanakan ibadah, kita tahu ilmunya, tahu tata caranya, maka derajat kita akan dinaikkan. Jadi nggak cuma ibadah saja, tapi juga memahami apa tujuannya. Ya, tujuannya kita mempelajari sholat rawatib. Lanjut, sholat sunnah rawatib. Nah, tadi sudah dijawab sama Natasha. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dijawabnya sama Yudis ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dia nemenin sholat fardu. Yang kedua, mengiringi sholat fardu disebut qobliyah. Jadi kalau dilaksanakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah. Kalau sesudahnya disebut ba'diyah. Bertujuan menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu, kata Natasha. Ya, Masya Allah. Nah, apa sih maksudnya dari kekurangan dalam sholat fardu? Misalnya kita sholat zuhur 4 rakaat dikurangin jadi 3 gitu. Enggak, tapi mungkin kita ada yang terlewat. Ketika sholat misalnya harusnya 4 rakaat, tapi kita karena banyak pikiran, aduh dikit lagi film ini nih, kita lupa rakaat sholat. Nah, ketika kita lupa rangkaian sholat, kita tidak boleh membatalkan sholat. Nah, makanya karena lupanya itu mengurangi ibadah kita, disinilah manfaat dari sholat rawatib, menyempurnakan kekurangan, kealpaan kita. Mungkin kita ada bacaannya yang tidak pasti, yang tidak benar, maka akan ditambah. Ya. Selanjutnya hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Seperti itu. Beda dengan hukumnya sholat fardu, ditinggalkan mendapat dosa. Lanjut. Nah, jenis dan bilangan rakaat sholat rawatib. Hukumnya sholat rawatib dibagi menjadi 2. Mu'akad dan goiru mu'akad. Kalau mu'akad itu artinya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan goiru mu'akad tidak dianjurkan, tapi tetap mendapatkan pahala. Nah, kita lihat lagi bilangan rakaatnya, ya. Salat sunnah rawatib mu'akad. 1, 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat sesudah zuhur. 3 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan salat sunnah rawatib ghairu mu'akad, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum
Isya. Nah, sekarang udah bisa membedakan. Muakkad tadi apa? Sangat dianjurkan. Pintar. Ghairu muakkad? Tidak dianjurkan atau kurang dianjurkan. Nah, kita bisa lihat di lafaz qobliyah subuh, ya. Ibadah itu, ibadah sholat, semuanya sama. Wajib dengan sunnah. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah? Ayo, ada yang tahu? Apa yang membedakan? Membedakan adalah niatnya saja. Ya? Apa yang membedakan tadi? Niatnya saja. Kita lihat niat sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunata subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ya? Usolli sunata subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya seperti itu. Kita lihat yang ba'diyah. Ya. Usolli sunnata zuhri. Usolli sunnata zuhri. Kalau fardunya kan usolli fardu zuhri. Kita ganti usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan. Rakaataini artinya aku niat, usolli aku niat sunnatan salat sunnah, zuhri rakaataini 2 rakaat, ba'diyatan sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Setiap ibadah kita harus didasarkan kepada Allah, untuk Allah. Ya, itu perbedaan qobliyah dengan ba'diyah. Ba'diyatan, qobliyatan. Lanjut. Ya, nanti silakan dicatat. Nah, apa hikmah sholat rawatib ya dalam kehidupan kita? Ada 2 hikmahnya. Hikmah di dunia, hikmah di akhirat. Di dunia kita menjadi tertib. Tertibnya apa, Bu? Hidupnya sudah sesuai aturan sama aturan-aturan, ya, tidak melenceng dari aturan Allah. Yang kedua, disiplin. Ya, nggak telat untuk melaksanakan sholat. Jangan malah mikirin, Yudi sholat, entar mah lagi main apa? Game dulu mah, sebentar, dikit lagi nih mah. Mau ini mah, takut mati dulu mah. Nah, nggak boleh kayak gitu. Itu lagi dipanggil sama Allah. Mau kamu nggak dipanggil lagi sama Allah, tapi diambil sama siapa? Israel. Disolatin, nggak sholat lagi, tapi disolatin. Nah, sudah kesehatan jasmani dengan gerakan-gerakan sholat, tubuh kita menjadi sehat. Melakukan gerakan mulai dari takbiratul ihram, terus apalagi ruku, iktidal, ya. Takbiratul ihram, bunyinya apa? Allahu Akbar. Sembari mendekat tangan. Terus dilanjutkan membaca doa iftitah. Lanjut doa. Habis doa iftitah membaca surat Al-Fatihah. Lanjut surat-surat pendek. Setelah itu kita melaksanakan gerakan ruku. Lalu melakukan gerakan iktidal. Apa bunyinya? Sami Allah Rob lakal hamdu mil'us wal ardi. Nah, seperti itu. Ketika kita melakukan gerakan-gerakan dengan tu'manina, tidak asal-asalan, ruku sesuai yang diajarkan Rasulullah, semua gerakannya sesuai yang diajarkan Rasulullah, maka tubuh akan menjadi sehat, jiwa pun menjadi tenang.
Nah, apa hikmahnya ketika kita sudah meninggal? Di akhirat apa? Penyempurna sholat fardu. Ketika kita dihisap, amalan pertama apa yang dihisap sama Allah? Dihitung, ditanyakan. Amalan apa? Sholat. Enggak ditanya dulu tentang apa, tentang puasa, enggak. Tapi yang ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Gimana sholat kamu selama di dunia? Nah, setelah kamu menyempurnakan sholat fardu, sudah otomatis kalian akan mendapat pahala. Kalau sudah dapat pahala berarti apa? Dosa kita berguguran, berkurang. Terus selamat dari api neraka. Kalau sudah bebas dari api neraka, sudah pasti akan masuk surga. Terus apa lagi? Kalau sudah mendapatkan surga, kita yakin kita mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah. Nah, kita nih udah belajar supaya nggak ngantuk. Ada yang ngantuk, ada yang nguap-nguap. Lanjut kita menyanyi. Nah, irama. Mari salat Sunarawati ini sholat wajib. lagi. Mari sholat Sunarawati ini sholat wajib. Gugurkan dosa, raih pahala. Allah janjikan surga, jauh neraka, banyak pahala, raih rumah di surga. Masya Allah, boleh tepuk tangan? Iya, tadi kita sudah tahu materi pembelajaran, terus PPT-nya atau materinya juga sudah Bu Risa kasih. Kita lanjut ya. Untuk setelah ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada, semua udah paham? Ya, oke, kita latihan ya. Bu Risa kasih latihan, kalian kerjakan. Jangan lupa kasih nama. Satu, ya. Tulis namanya. Ayo, Bu Risa kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Jangan ngelihat ke belakang. Tulis. Sudah semua? Sudah semua? Sudah mengerjakan semua? Sudah. Masya Allah, anak-anak hebat. Sudah ditulis namanya? Sudah. Oke, kalau sudah kita Bu Risa kumpulkan ya, Bu Risa ambil kembali. Oke, makasih. Oke, selanjutnya kita sudah ngumpulin nih, kita nebak-nebak nih nanti kalian betul berapa, salah berapa. Oke, ini makalah ininya sudah selesai. Kita
Keluarin dulu. Nah, ini tadi soal yang kalian kerjakan ya. Sudah kita coba bahas ya. Kira-kira jawaban kalian itu benar atau tidak? Nomor 1 menurun. Pertanyaannya adalah, nggak kelihatan di situ, Bu Risa pakai sini aja. Salat sunnah yang dilakukan setelah salat Isya. Pintar. Tadi siapa yang jawabnya benar, Witir? Ini salah. Diam aja salah. Benar atau salah kan jawabannya? Witir, benar. Alhamdulillah. Lanjut 2. Mendaftar. Salat fardu yang diikuti dengan salat rawatib ba'diyah. Benar semua? Good. 3 menurun. Salat fardu yang diikuti dengan salat rawatib ba'diyah. Maghrib. Betul semua? Betul. Masya Allah. Nomor 4. Mendatar. Salat wajib yang dilakukan sebelum salat fardu. Qabliyah. Semua betul? Betul. Selanjutnya Bu, ada yang mau nanya nggak dari tema ini? Ada yang mau? Mengapa kita harus sholat setiap hari? Ada yang bisa bantu jawab? Supaya mendapatkan pahala, kata Gina. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau apa? Kenapa kita harus sholat setiap hari? Ada lagi yang mau? Masya Allah, emang punya dosa? Oh punya, setiap orang punya dosa. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menanggapi pertanyaan Alesa? Ayo, nggak ada. Sudah bisa terjawab benar. Ya, kita harus sholat setiap hari itu biar kan kita manusia tempatnya dosa ya. Tempatnya dosa, tempatnya melakukan kesalahan. Makanya kita harus sholat. Terus untuk mengurangi dosa-dosa kita juga mendapatkan pahala. Ya, kalau kita udah dapat pahala banyak, tentu kita akan masuk surga. Ada lagi yang mau ditanyakan, Alvar? Ada yang mau nanya nggak? Ya? Wah, katanya di surga enak nggak sih? Ada yang bisa jawab? Apa, Yudis? Enak tapi tidak sakit lagi. Nggak sakit lagi di surga, betul? Betul. Terus? Ada di dalamnya segalanya. Apa? Oh, mempunyai segalanya. Terus? Ada lagi? Kita itu kekal di surga. Semua yang tua jadi muda lagi. Ya, terus yang keriput jadi kenceng lagi. Yang pendek di dunia jadi tinggi. Yang gendut jadi. Di sana sudah kita tempatnya bersenang-senang. Tidak ada lagi penderitaan. Ya, kita di sana boleh nggak di sana kok apa lagi? Nggak diperintah lagi. Karena sudah mendapatkan apa? Reward atau hadiah ketika kita di dunia sudah taat terhadap perintah Allah. Masya Allah. Cukup ya? Sudah cukup. Kita sudah apa? Siapa yang mau nanya lagi? Bilkis mau nanya, kenapa harus Bilkis? Kamu nggak nanya? Sudah ya? Nah, kesimpulannya untuk kalian adalah jangan pernah berhenti beribadah. Ya, jadikan ibadah kita adalah bekal kita untuk menuju surga. Kita umat muslim adalah penduduk asli surga.
akan kembali ke surga. Kecuali ada yang mau ikut iblis ke nauzubillah min neraka itu serem. Ya. Yang suka jahil sama teman, nanti tangannya memberi kesaksian. Kakinya yang suka jahilin teman akan memberi kesaksian. Mulutnya yang suka kata-katain teman, bully teman, memberi kesaksian. Semua, ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita nanti berkumpul di surga. Nah, selanjutnya kita sudah, Bu Risa mau nanya nih, kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan nggak? Sangat menyenangkan. Kenapa? Kenapa Azhar kok kita senang pelajaran hari ini? Kenapa Yudis? Kenapa kita kok senang pelajaran? Ada Kibi katanya. Ada lagi? Apa ada yang nggak suka dengan pelajaran hari ini? Kalista suka nggak? Suka. Kalista itu orangnya lembut. Jadi kalau ditanya Kalista suka? Ya, nah seperti itu. Ada semua suka ya, semua happy, semua happy ya, happy. Semoga happy dengan menerima pembelajaran happy. Kita juga bisa apa? Belajarnya masuk ke otak, terus diterima dengan hati dan kita melaksanakan ibadah kita dengan ikhlas. Nah, anak-anak, pekan depan kita akan belajar apa? Praktek sholat rawatib. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita awali dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga apa yang keluar dari mulut kita, jika kata-katanya salah, akan diampuni oleh Allah. Dan yang segala yang baik mendapat pahala dari Allah. Kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Iya, kita bersama-sama baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa ladina wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Risa tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.